Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Salsabila dengan NIM 122290063 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang analisis proses fluida dan keterkaitannya dengan gelombang pada fenomena tsunami. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu tsunami? Di sini aku akan jelasin dulu ya. Nah, tsunami itu merupakan gelombang air laut yang besar yang dipicu oleh pusaran air di bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, adanya erupsi gunung api, atau karena ada jatuhnya meteor. Nah, tsunami itu dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga lebih dari 30 meter. Pada fenomena tsunami ada beberapa jenis aliran fluida yang terjadi. Yang pertama itu ada aliran fluida tak rotasional, yang kedua ada tak terkompresibel, dan yang ketiga itu adalah aliran fluida invisit. Nah, di sini aku akan jelasin apa itu aliran fluida tak rotasional. Aliran fluida tak rotasional itu bisa dikatakan tak rotasional bila setiap partikel zat cair tidak mempunyai kecepatan sudut terhadap pusat masanya. Pada kasus tsunami ini kita dapat melihat bahwa tsunami merupakan salah satu fluida ideal dengan sifat tak rotasional, di mana berlaku rumus nabla kuadrat dikali C sama dengan 0, di mana nabla merupakan operator Laplace dan C merupakan potensial kecepatan fluida. Dari persamaan Laplace ini dapat kita lihat bahwa divergensi dari potensial kecepatan fluida itu sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa fluida tidak berputar karena rotasi akan menghasilkan divergensi yang tidak nol. Yang kedua yaitu adalah aliran fluida tak kompresibel. Kapan aliran itu dikatakan tak kompresibel? Ketika aliran zat cair yang tidak mengalami perubahan volume dan massa jenis bila diberikan tekanan. Nah, untuk persamaan kontinuitas ini, kita dapat menggambarkan pergerakan tsunami dengan rumus berikut. Nah, teman-teman bisa lihat pada rumus ini, ρ merupakan massa jenis air dan V merupakan kecepatan fluida. Pada persamaan kontinuitas ini menunjukkan bahwa divergensi dari kecepatan fluida itu dikalikan dengan massa jenis air sama dengan perubahan massa jenis air dalam waktu. Dalam kasus tsunami, divergensi kecepatan fluida sangat kecil, sehingga perubahan massa jenis air juga sangat kecil, atau dapat dikatakan dengan sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu kita mempelajari tentang aliran fluida invisit. Aliran fluida invisit adalah aliran di mana kekentalan zat cair dianggap 0, atau zat cair itu ideal. Dapat dilihat dari persamaan berikut, di mana ρ merupakan massa jenis air, V merupakan kecepatan fluida, P sama dengan tekanan fluida, dan F adalah gaya eksternal yang bekerja pada fluida. Pada percepatan fluida sama dengan gaya total yang bekerja pada fluida dibagi dengan massa jenis air. Dalam kasus tsunami, gaya eksternal yang bekerja pada fluida adalah gaya gravitasi dan efek viskositas itu bisa diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke dinamika fluida pada fenomena tsunami. Pembahasan tentang gerak fluida dijelaskan. Pada perubahan dinamika fluida ini dibatasi pada aliran fluida yang tidak berotasi, tidak termampatkan, dan tidak kental dengan menerapkan sifat fluida ideal. Nah, dengan menerapkan sifat ini pada fenomena tsunami serta memperkenalkan suatu fungsi saklar yaitu fungsi kecepatan yang ditinjau hanya dengan dua arah yaitu sumbu X dan sumbu Z, maka kita akan memperoleh tiga persamaan Laplace, Bernoulli, dan persamaan kecepatan, potensial kecepatan. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, persamaan ini tuh masih bersatuan. Nah, untuk meninjau gelombang untuk mendapatkan persamaan KdV sesuai dengan gelombang yang digunakan oleh J.S. Russell pada waktu eksperimen, yaitu dengan menggunakan gelombang air dangkal. Di sini kita mendapatkan rumus C sama dengan akar G dalam kurung H ditambah A. Terlihat bahwa cepat terambat gelombang tsunami adalah akar kuadrat dari perkalian percepatan gravitasi dengan kedalaman air, di mana H itu merupakan kedalaman air dan A itu merupakan amplitude.
Dari rumus yang kita dapatkan itu, kita dapat melihat bahwasanya untuk fenomena tsunami ini terjadi dua kemungkinan. Yang pertama itu ketika di laut yang dalam dengan ketinggiannya yang besar dan amplitudonya yang kecil, maka cepat rambat gelombang tsunami juga besar. Nah, yang kedua itu ketika semakin kita ke pantai, maka kedalaman laut itu kan semakin berkurang. Nah, ketika H-nya makin kecil dan amplitudonya makin besar, maka cepat rambat gelombang tsunami itu makin kecil. Nah, jadi begitu guys hubungannya dengan gelombang. Mungkin cukup sekian dari aku pamit undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.